Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu yang terhormat. Selamat datang kembali di channel Sniper Trader Indonesia dan bertemu kembali di sesi analisa saham secara teknikal. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana analisa secara teknikal saham CTRA. Oke, langsung aja kita mulai biar tidak berlama-lama. Nah, kita mulai dari indeks harga saham gabungan. Nah, indeks kita di perdagangan terakhir kemarin hari Jumat 29 Mei 2020 itu naik lumayan sih, naiknya 0,79% atau 37,42 poin. Jumat kemarin indeks kita dibuka di 4.716, kemudian sempat menyentuh di level terendahnya 4.704, kemudian mencapai harga tertingginya 4.755. Indeks harga saham gabungan kemarin itu ditransaksikan sebesar 17 triliun. Cukup besar ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kalau kita lihat IHSG performance kita satu hari kemarin naik 0,79, kemudian satu minggu terakhir 4,51%, dan jika kalau kita lihat di satu bulan terakhir 5,79. Jadi kalau teman-teman dan Bapak Ibu beli saham istilahnya satu bulan terakhir itu kemungkinan masih profit karena indeks sendiri dalam satu bulan naik 5,73%. Nah, kita lihat transaksinya yang sama-sama kita ketahui. Transaksi di IDX 29 Mei kemarin sebesar 17. Mari kita lihat sama-sama di sini fokus pada value-nya. Di sini ini asing. Forex buy, asing membeli sebesar 10,71 triliun, kemudian asing sendiri sell 10,63 triliun. Di sini terjadi net buy. Kemudian domestik sendiri membukukan transaksi buy 6,7 triliun, kemudian sell 6,87 triliun. Bahwa domestik sendiri net sell. Kalau dilihat dari transaksinya sendiri, lihat asing di sini sangat dominan, tapi jumlah transaksinya kecil dibandingkan dengan domestik. Artinya apa? Artinya di sini asing di sini memang investor-investor yang kelas kakap atau investor besar lah, besar. Kemudian Indonesia sendiri atau domestik sendiri lebih banyak ke retail seperti saya dan mungkin Bapak Ibu. Mari kita lihat indeks harga saham gabungan secara analisa teknikalnya ya. Nah, ini indeks sendiri sebenarnya masih sideways. Kisaran sideways ini di antara ini ya, ada kotak ungu dan kotak hijau. Kotak ungu sebagai support yaitu di kisaran harga 4.441, kemudian kotak hijau ini sebagai resisten di harga 4.726. Nah, indeks harga saham gabungan sendiri kemarin ditutup di 47, bisa teman-teman lihat di sini 4753. Artinya apa? Sudah di atas area support. Sudah di atas area resisten, break. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati. Kenapa? Belum teruji benar-benar break apa tidak. Bisa saja kalau misalkan tanggal 2 besok atau hari Selasa besok pas pembukaan ini break, tertutup break, mungkin akan lanjut. Kemudian kalau misalkan tidak kuat atau seller lah lebih Indonesia mungkin akan turun dulu sampai dengan di median channel nih, garis ini median channel ini di harga 4.600. Bisa saja ke median channel dulu kemudian baru menunjukkan
uptrendnya. Tapi Bapak Ibu perlu berhati-hati, yang punya saham silahkan hati-hati, rapatkan stop loss atau rencanakan sesuai trading plan Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu teman-teman, teknikalnya indeks harga saham gabungan kita. Sekarang kita lihat intinya, yaitu Ciputra, saham CTRA ini. Nah, saham CTRA ini kemarin ditutup itu naik 5,5%. Nih, naik 5,5%, ditutup pas banget di harga upper downtrend channel. Nah, upper downtrend channel ini bisa berfungsi sebagai resisten, mid downtrend channel apabila harga di atas mid downtrend channel ini sebagai support, kemudian lower downtrend yang garis putih ini kecil sebagai support juga. Nah, untuk CTRA sendiri, Bapak Ibu bisa jaga atas atau jaga bawah. Jaga atasnya di mana? Yaitu 2 tick di atas upper downtrend channel. Upper downtrend channel sini kan di harga 575. 2 tick di atas ini berarti sekitar 585. Silahkan Bapak Ibu bisa mengambil posisi di 585 atau 580 atau 590, terserah, tergantung trading plan Bapak Ibu. Atau kalau misalkan tidak yakin di sini atau terlalu tinggi, bisa saja kita jaga bawah. Jaga bawahnya apa? Beberapa tick di atas mid downtrend channel. Mid downtrend channel sih ini di harga berapa sih? Di 517 atau bisa kita bulatkan di 515 ya. 2 tick atau 3 tick di atas mid downtrend channel yaitu di harga 5, ini 515, 2 ticknya berarti 525 bisa jaga harga di 525 sampai dengan 530 atau 535. Kemudian stop lossnya di mana ya? Di bawah sini. Stopnya hanya 2 tick atau 3 tick di bawah lower downtrend channel, yaitu di 660. Misalkan 2 ticknya ya sekitar di 4, di 450, 445 bisa. Itu ya. Kemudian ini indikator ini adalah indikator akumulasi distribusi, di mana kalau garis yang ke bawah ini berubah merah itu terjadi distribusi investor, yaitu investor pada jual barang atau jual sahamnya. Kemudian jika sudah berubah menjadi hijau sini, para investor itu membeli atau akumulasi. Nah, di sini bisa terlihat, di sini hijau, kemudian di sini terjadi akumulasi. Mungkin sudah banyak yang ngambil harga sekitar sini. Di sini udah di atas supply and demand. Nah, jika Bapak Ibu lihat ada warna putih, ini merupakan terjadinya harga di sini, jual beli harga. Ini kita sebut saya beri tanda dulu ini. Nah, garis merah ini bisa fokuskan di garis merah ini merupakan area supply and demand. Apabila harga CTR ini sudah melampaui di area supply dan demand, maka ini disebut area supply. Area supply, bisa aja harga akan tertahan di area supply, sehingga kemungkinan pada minggu depan ini CTR akan naik sampai sini, bisa saja tembus, kemudian bisa mantul dulu ke bawah sedikit, kemudian tembus. Kemudian targetnya di mana? Targetnya di sini. Nah, perlu berhati-hati ketika mencapai resisten di 630 sampai ke 650. Perlu berhati-hati di sini. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan volumenya. Volumenya di sini pada perdagangan terakhir 29 Mei kemarin CTRA di atas rata-rata. Artinya apa? Artinya valid. Kenaikan harga CTRA ini yang 5,5% divalidasi oleh volume. Kenapa saya sebut validasi? Karena perdagangan di 29 Mei kemarin di atas rata-rata. Rata-ratanya berapa? Yaitu 27 juta lembar saham. Sementara pada perdagangan terakhir CTRA di perdagangan di 41 juta lembar saham. Artinya apa? Kenaikan dengan spreadnya
tidak bisa dibilang kecil dengan volumenya di atas rata-rata, maka kenaikan ini valid. Kemungkinan minggu depan CTA ini akan naik dulu sampai mendekati resistensi ini. Nah, itu. Kemudian trading plan-nya adalah bagi yang belum punya, yaitu jaga atas dan jaga bawah. Kalau misalkan jaga atas terlalu mahal ya jangan, itu jaga bawah aja. Risikonya tidak dapat ya nggak apa-apa, kita cari peluang di lain kesempatan lagi. Oke, itu aja Bapak Ibu dan teman-teman, analisanya singkat, simpel, dan tidak neko-neko. Semoga analisa ini mampu memberikan gambaran tentang saham CTRA ini secara teknikal, sehingga Bapak Ibu mendapatkan gambaran trading plan apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika market buka di minggu depan. Mudah-mudahan analisa ini bisa menjadi second opinion Bapak Ibu, sehingga bisa mendapatkan profit. Video ini saya akhiri. Terima kasih sudah mampir di channel Sniper Trader Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.